Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Master Afrizal. Kali ini kita akan lagi-lagi coba menyelesaikan 10 soal dalam waktu kurang dari 30 menit. Masih dalam fisika 1A edition. Oke, kita akan mulai kutip soalnya terlebih dahulu. Mulai dari soal nomor 1. Oke, ini soal nomor 1 sepertinya tentang kinematika rotasi. Kita coba lihat. Dikatakan di sini ada sebuah komedi putar nih. Radius 2 meter digerakkan dengan sebuah motor mampu menghasilkan gaya konstan F gitu ya. F-nya sebesar 100 Newton. Karena radiusnya 2 meter, maka torsi yang dihasilkan oleh motor tersebut adalah sebesar 200 Newton. Kemudian sebuah pita didekatkan pada luar komedi putar gitu ya, bagian terluar komedi putar. Tentukan berapa usaha yang dilakukan oleh motor untuk memindahkan theta. Tetanya itu adalah 45 derajat. 45 derajat itu berarti setara dengan pi per 4 radian gitu ya. Pi per 4 radian jauhnya. Terus kemudian jika kecepatan sudut komedi putar adalah 10 radian per second. Nah, persoalan seperti ini mudah. Karena apa? Karena kita bisa melihat bahwasanya kalau kita disuruh menentukan usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, gini, gaya dikalikan perpindahan. Logika ini kita bawa untuk ke kinematika rotasi sehingga diperoleh usaha sama dengan torsi dikalikan dengan delta theta. Nah, seperti itu. Atau berarti usahanya itu sama dengan 200. Torsi ini 200 Newton kali Newton meter gitu ya. Nah, itu Newton meter, 200 Newton meter dikalikan dengan pi per 4. Atau berarti hasilnya adalah 50 pi. Nah, satuannya ya kita bisa sesuaikan yaitu joule. Oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 1. Nah, masih cukup mudah. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Sepertinya soal nomor 2 lebih menantang. Kita akan coba kutip terlebih dahulu soal nomor 2. Nah, jadi apa yang didiskusikan di soal nomor 2? Oke, ada grafik di sini. Nah, jadi dikatakan gambar berikut menunjukkan kurva nih. Kurva apakah? Kurva kecepatan. Oke, kurva kecepatan sebagai fungsi waktu dari percobaan menggelindingkan sebuah objek perlahan seberat 0,5 kg pada bidang miring gitu ya, 30 derajat, jari-jari benda 10 cm. Asumsikan waktu yang diperlukan tuh sampai ke dasar bidang miring adalah 1 detik dan tentukan momen inersia dari si objek. Nah, berarti mungkin karena ini kurvanya seperti ini adalah kurva kecepatan sebagai fungsi waktu, namanya juga peristiwa menggelinding. Nah, berarti let's say kita punya benda yang memiliki kontur seperti bola, tapi kita nggak tahu ini apakah bola apakah apa. Nah, terus masanya adalah 0,5 kg. Terus kemudian sudut di sini itu adalah sebesar 30 derajat. Nah, pada saat dia menggelinding sempurna, maka ada konversi di sini. Konversi apa, Kak? Konversi energi gitu ya, dari mungkin energi yang awalnya yaitu ada energi potensial, nah kan, ya kan, energi potensial awal, terus kemudian sampai ke pada akhirnya di titik ini di dasar, nah gitu ya, di titik misalkan P di bagian dasar dia mempunyai nilai kecepatan tertentu. Nah, kita tahu kalau berdasarkan hukum konservasi energi gitu ya, bahwasanya energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir di P. Ini 0, ini P. Di awal hanya punya ketinggian nih H gitu ya, berarti kita tulis sebagai massa MGH 0,5 kali 10 dikalikan dengan H. Terus kemudian kita nggak tahu jari-jari, kita tahu jari-jari benda, semestinya kita mungkin bisa mendapatkan H-nya. Dapat dari mana, Kak? Nah, kalau kita tahu jari-jari benda, berarti kan konstruksi dari si benda ini adalah lingkaran. Nah, kalau konstruksi dari si benda ini adalah lingkaran, maka kelilingnya itu sama dengan pi dikalikan r kuadrat, atau sama dengan pi dikalikan 0,1 kuadrat, atau sama dengan 0,01 pi gitu ya, meter
seperti ini. Sorry, 2πr itu kalau rumus keliling. Sorry, kita melakukan kesalahan. Di sini 2πr atau sama dengan 2pi dikalikan 0,1 atau 0,2 pi meter. 0,2 pi meter adalah kelilingnya. Dan dia nggak tahu nih menggelinding berapa kali. Nah, gitu ya, berapa kali sampai pada akhirnya membutuhkan waktu 1 detik. Oh, berarti hanya tetap masih tanda tanya, belum bisa kita temukan. Dan EMP ini energi mekanik di P terdiri atas energi translasi dan rotasi. Translasinya adalah setengah dikalikan 0,5 dikalikan VS, V di P 7 berarti ya, dikalikan 7 kuadrat ditambah energi kinetik rotasi. Nah, setengah dikalikan momen inersia, kita nggak tahu momen inersianya berapa, dikalikan dengan omega kuadrat. Nah, gitu. Dikalikan dengan omega kuadrat. Tapi di sini omeganya bisa nggak kita hitung? Bisa. Omega itu kan V per R. Jadi ini V kuadrat per R kuadrat. V di titik P kan 7 ya. 7 kuadrat per jari-jari kuadrat. Jari-jarinya 0,1 kuadrat. Nah, gitu. Ini adalah hasilnya. Nah, terus berarti tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa tahu kalau misalkan jarak atau posisi ketinggian awalnya itu berapa. Karena ini dia bilang digelindingkan. Nah, kata kuncinya ada di kemiringan 30 derajat ini mungkin. Nah, jadi H dikalikan dengan apa itu namanya, H dikalikan dengan sin 30, H dikalikan sin 30 itu sama dengan sisi miring, atau sisi miringnya ini panjang lintasannya bisa kita katakan C. Jadi kita punya ide bahwasannya turunan dari fungsi kecepatan itu kan percepatan. Berarti gradien dari kurva yang miring ini adalah percepatan. Di sini gradiennya 7 dibagi 1 ya. Berarti 7 dibagi 1 nilai A-nya itu sama dengan 7 meter per second kuadrat. Ini adalah nilai A-nya. Dan kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menghubungkan yang ini. VT kuadrat atau 7 kuadrat sama dengan V0 kuadrat seperti ini, ditambah 2 kali A-nya adalah 7 dikalikan dengan S. Nah, atau berarti bisa kita bilang 14 itu sama dengan 49 itu sama dengan 14S. Sehingga nanti S-nya ketemulah itu sama dengan 3,5 meter. Nah, gitu. Jadi ketemulah jarak yang ditempuh mulai dari ujung sampai ujung ini 3,5 meter. 3,5 meter sin 30 berarti ketinggiannya adalah 1,75 meter. Nah, dengan demikian, kita baru nih dapat tunjuk bahwa hasilnya ini nanti 5 dikalikan dengan 1,75 itu sama dengan 0,25 dikali 49 ditambah dengan 0,5 dikali 49 per 100 49 per 0,01 4.900 I. Nah, gini 4.900 terus kemudian kita kalikan I. Dari sini, nah sudah persamaan sederhana, pasti kita bisa menemukan nilai I-nya sama dengan berapa. Sudah, itu tadi adalah soal nomor 2. Cukup menantang, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kita bisa kutip terlebih dahulu soalnya. Ya, seperti ini kita kutip, kita letakkan di lembar kerja kita. Dikatakan sebuah tongkat nih dilekatkan ke dinding sisi kiri, diikat tali seperti gambar, di situ 50 derajat. Batang kemungkinan masanya 2,5 kilo, panjang batangnya 6 meter. Tentukan besar gaya tegangan tali. Nah, yang harus kita lakukan, gambarnya kita sedikit perbesar, oke. Yang harus kita lakukan adalah melakukan plot dulu nih. Jadi kalau misalkan di sini ada tegangan tali T, maka di sebelah sini akan ada nilai T terus kemudian cos dari 50 derajat. Mengingat batang ini batang homogen, maka akan ada massa yang ada di sini. Dan massa itu menyebabkan beratnya senilai 2,5 kali 10 ya. Berarti 25 Newton.
Dan kita karena tahu ini berada dalam kesetimbangan, kita bisa menggunakan kesetimbangan rotasi gitu. Jadi sigma torsi, nah seperti ini, itu sama dengan 0. Berarti ini T, terus kemudian cos 50, nah 50 dikalikan dengan rotasinya itu 6. Nah gini, terus kemudian ini arahnya cenderung counterclockwise, berarti positif, minusnya 25 dikalikan 3. Ini hasilnya sama dengan 0. Lalu kemudian berarti T itu sama dengan 75 dibagi dengan 6 dikalikan dengan cos 50 derajat. Nah ini adalah tegangannya, bla 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 sekian Newton. Oke, ternyata cara mengidentifikasinya untuk nomor 3 cukup mudah. Oke lah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, kita kutip terlebih dahulu soal nomor 4. Nah, di sini masih menggunakan tali lagi, ya, gitu. Terus kita bisa copy di sini. Oke, dikatakan sebuah tali, sekali lagi, tidak bermasa nih, menggantung beban bermasa 10 kilo. Tali tersebut punya ukuran 1 cm persegi, panjang semeter. Tentukan besar modulus tali jika beberapa saat tali mundur sepanjang itu. Nah, kalau kita bicara modulus yang itu sama dengan F per A gitu ya, dibandingkan dengan delta L per L0, ya kan? Atau berarti kita bisa tulis gayanya dikalikan dengan L0 dibagi dengan delta L dikalikan dengan A. Nah, di sini disuruh menentukan modulus yang, ya langsung aja kita eksekusi ya. Gayanya adalah 10 kali 10 ya, berat si beban bermasa, berarti ini 100 Newton. Dikalikan initial length itu adalah 1 meter, terus kemudian dibagi dengan perubahan panjangnya 0,00105, luas penampangnya adalah 1 cm persegi atau sama kayak 10 min 4, 10 minus 4 meter persegi. Ya oke, berarti nanti hasilnya adalah sekian. Dalam satuan apa Kak? Satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah teman-teman, Sobat Master bisa ngebantu untuk menghitung ya. Nah, karena ini sudah cukup mudah untuk diselesaikan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, jadi apa yang dibahas di soal nomor 5? Oke. Sepertinya tentang tekanan-tekanan, kita copy dulu soalnya. Dikatakan di sini kita disuruh nih menentukan besar peningkatan tekanan yang terjadi di dalam suntikan ketika seorang perawat memberikan gaya sebesar 42 Newton pada luas permukaan suntikan sekecil itu, 0,1 cm persegi. Nah, kita tahu bahwa kita bisa dengan mudah mengukur perubahan tekanan dengan melihat perubahan gaya atau ya penambahan gaya yang dikerjakan pada suatu luasan permukaan tertentu. Nah, gini. Sehingga ini berarti sama dengan 42 dibagi dengan 0,1 dikalikan 10 min 4. Atau berarti perubahan tekanan yang terjadi pada mulut suntikan adalah sebesar 42 dikalikan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, gitu. Ini adalah perubahan tekanannya. Berarti sekitar 42 atm ya. Wow, ini nilai yang cukup besar dan memang wajar karena gaya tersebut diberikan oleh tangan dari si perawat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Oke, apa yang didiskusikan di soal nomor 6? Kita coba ambil terlebih dahulu. Nah, jadi soal nomor 6 membahas tentang sebuah kantor, ruangan kantor gitu ya, dibangun dengan menggunakan kaca. Dimensinya 3 kali 4, 3,4 kali 2,1. Setelah badai, tekanan di luar turun nih. Nah, turun hingga 0,9 atm. Sementara untuk menjaga kebutuhan karyawan, mungkin ya menjaga kekondusifan kerja, tekanan di dalam konstan, yaitu sebesar 1 atm. Tentukan berapa besar gaya mendesak keluar kaca, yang mendesak kaca keluar akibat situasi seperti ini. Nah, sekilas kalau kita bisa mengilustrasikan kondisi kaca tersebut, maka mungkin seperti ini. Nah, ini mungkin akan jadi kondisi si kacanya. Jadi ada kondisi, mungkin di sini adalah bagian di dalam, ya gitu. Terus kemudian di bagian sini adalah bagian yang di luar. Dan dari bagian dalam itu mendesak lebih
kuat. Nah, ini mendesak selisih dari 1 ATM dan 0,96. Ini kan tadi mendesak 1 ATM dan dari luar hanya memberikan feedback yang tidak terlalu besar ya, yakni 0,96 ATM. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa net atau resultan gaya yang dihasilkan itu adalah sebesar 0,04 ATM dan arahnya ke luar. Dan kalau ditanya berapa besar gaya yang ekuivalen dengan bentuk seperti ini, gampang sih. Bahwasanya 1 ATM, nah itu sekitar 10 ya, 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi. Sehingga kalau kita ingin menghitung gaya, itu tinggal perubahan tekanan dikalikan dengan luasan. Nah, ini atau berarti sama dengan 0,04 dikali 10 pangkat 5 itu 4000 dikalikan luasannya yaitu 3,4 dikalikan dengan 2,1. Nah, ini juga teman-teman bisa hitung langsung dan nanti akan pasti mendapatkan nilai gaya dalam nilai Newton. Jadi 4000 dikalikan luas kaca. Nah, itu adalah hubungan tentang gaya, tekanan, dan luas permukaan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor berapa Kak? Nomor 7. Ya, nomor 7. Kita akan coba kutip terlebih dahulu soal nomor 7. Oke, jadi apa yang dikatakan di soal nomor 7 di sini? Oh, kita punya objek berbentuk kubus kali ini. Objek berbentuk kubus, bahan tertentu, diisi dengan sebuah wadah. Dimasukkan sebuah wadah ke sebuah wadah yang berisi air, row air sekian, terapung ternyata. Diketahui 3/4 bagian kubus dalam air, sisanya berada di luar. Berapa panjang sisi kubus itu? Oke, let's say kita punya wadah untuk kontainernya dulu, untuk yang berisi air seperti ini misalkan. Nah, jadi ini kita isi air. Nah, ini kita gambar air, terus kemudian kita isi dengan air. Lalu kemudian kita akan menggambar sebuah kubus yang 3/4 bagiannya ada di dalam wadah ini. Nah, sehingga hanya tersisa bagian yang berarsir kuning yang ada di luarnya, 1/4. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan panjang sisi kubus dari sini sampai ke sini adalah S, berarti volume dari si kubus itu sama dengan S pangkat 3. Yang berada di dalam air berarti itu volume celup gitu ya. Volume celupnya itu sama dengan 0,75 atau 3/4 dari S pangkat 3. Dan volume celup ini menghasilkan gaya keangkat ke atas ya. Nah, gitu, gaya keangkat ke atas FA yang arahnya ya tentu saja ke bagian atas ke sebelah sana. Nah, gitu, FA seperti ini. Nah, gaya angkat ke atas FA. FA ini nilainya adalah massa kubus gitu ya. Terus kemudian massa kubus dikalikan gravitasi dikalikan volume celup. Nah, gitu. Bukan massa kubus ya, tapi lebih tepatnya rho kubus. Nah, rho kubus terus kemudian dikalikan gravitasi dikalikan volume celup. Nah, rho kubus dikalikan volume tercelup, volume rho air ya, rho bukan rho kubus nih, rho air. Rho air dikalikan G dikalikan volume celup akan jadi gaya angkat menurut pendapat dari Abada Archimedes. Berarti ini sama dengan berapa nih? 1000 kali 10 10.000 10 pangkat 4 dikalikan 3/4 S pangkat 3. Berarti ini sama dengan 7.500 S pangkat 3. Dan nah di situ kita juga tahu kalau misalkan si kubus ini juga mengeluarkan atau menghasilkan gaya berat B gitu ya. Yang besarnya adalah massa kali gravitasi. Nah, di sini kita tidak mempunyai data massa kubus. Nah, kita juga tidak mempunyai data tentang massa jenis kubus. Nah, itu ya berarti kita bisa tuliskan aja seperti ini. Berarti W ini berarti itu sama dengan rho kubus. Ya, rho kubus terus kemudian dikalikan dengan volume kubus S pangkat 3. Nah, terus kemudian dikalikan dengan gravitasi. Nah, seperti itu. Rho kubus S pangkat 3 dikalikan dengan gravitasi dan
kita tinggal membentuk aja sistem persamaan bahwa W sama dengan FA, mengingat kondisinya terapung. Nah, berarti kita bisa katakan 7.500 S pangkat 3 seperti ini, itu sama dengan 10 S pangkat 3 dikalikan rho kubus. Nah, gitu. Oh, berarti ini kita bisa coret, ini coret. Oh, ternyata rho kubusnya 750 saja, 750. Terus kalau rho kubusnya 750, lantas bagaimana kita menemukan proporsi 3/4 ini? Berapa bagian kubus, panjang sisi kubus di dalam air? Nah, tentu saja di sini kita membutuhkan penjelasan tambahan ya mengenai kondisinya. Nah, karena kalau misalkan dikatakan hasil penjelasan kita tentang rho kubus, kita sudah bisa menemukan bahwasanya rho kubusnya itu ternyata lebih kecil. Rho kubusnya ini ternyata memang lebih kecil daripada rho air, dan kita di sini cukup mengalami kekurangan informasi nih. Nah, itu di soal ini memang kekurangan informasi terkait dengan hal-hal lain yang dibutuhkan. Oke, berarti kita bisa skip dan lanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini menjelaskan gelombang. Ya, kita coba copy terlebih dahulu. Soal nomor 8. Oke, kita letakkan di sini. Jadi dikatakan ada sebuah gelombang transversal nih, merambat melalui senar. Fungsi persamaannya seperti ini. Jika diketahui bahwa senar memiliki tegangan 15, tentukan rapat massa linear. Nah, kita bicara masalah tegangan, kita tahu bahwa kalau misalkan gelombang merambat melalui senar, V atau cepat rambat gelombangnya akan bergantung pada tegangan dengan linear mass density atau massa jenis linear gitu ya dari si tali. Sehingga bisa kita katakan kalau misalkan kita ingin mencari mu, berarti itu sama kayak V kuadrat kita bagi dengan T. V kuadrat dibagi dengan T ini sama dengan 1 mu, berarti mu itu sama dengan T dibagi dengan V kuadrat. Nah, itu tegangan dibagi dengan V square atau V kuadrat. Terus bagaimana Kak menemukan V? Nah, di kalimat ini kita akan punya lambda, kita akan punya frekuensi. Jadi nilai K, bilangan gelombangnya, itu sama dengan 2pi per lambda. Nah, itu 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi dibagi bilangan gelombang. Bilangan gelombangnya mana? Ini. Nah, itu 2pi dibagi 20. Itu berarti sama dengan pi per 10 meter. Nah, itu nilai lambdanya. Kalau nilai F-nya untuk menemukan itu, kita lihat dari 600. Jadi omega sama dengan 2πf sama dengan 600. Nah, itu. Berarti F itu sama dengan 300 per pi. 300 dibagi dengan pi, hertz. Nah, lalu kemudian ini menyebabkan kita bisa menemukan pi. Pi-nya itu berarti sama dengan lambda F. Pi per 10 dikalikan dengan 300 per pi. Nah, gitu. Lalu ya dengan mudah kita eliminasi saja faktor 10 sama pi-nya. Sehingga ditemukan hasilnya 30 meter per second. Nah, dari sini ya sudah deh kita ketemu nilai mu sama dengan tegangan 15 dibagi dengan 900. Nah, gitu. Satuannya apa Kak? Satuannya adalah kilogram per meter. Seperti pada satuan massa jenis linear pada umumnya. Itu jawaban soal nomor 8. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 ini sepertinya tentang efek Doppler. Kita bisa ganti ruas pekerjaan di sebelah sini. Nah, kita letakkan. Dikatakan seorang pengamati yang mengamati ambulan yang baru saja lewat meninggalkannya. Diketahui jika frekuensi yang didengar pengemudi oleh pengemudi ambulans berarti F0 ya. Di sini kita tahu bahwasannya F0 920 Hz. Namun bagi pengamat di luar ambulans frekuensinya lebih kecil karena baru saja lewat meninggalkan. Ini adalah FP 850 Hz. Ini wajar karena memang fenomena Doppler menjelaskan hal yang serupa. Jika kecepatan suara 343 V
itu 343 meter per second. Tentukan kecepatan ambulan. Nah, menurut persamaan efek Doppler, kita tahu kan begini, PP sama dengan V plus minus V pendengar dibagi dengan V plus minus V sumber dikalikan dengan F0 atau F original. Dari sini bisa kita katakan karena pendengarnya diam ya, pengamatnya diam, berarti hanya yang bergerak PS dan meninggalkan berarti notasinya plus. Berarti persamaannya akan berubah menjadi V sama dengan FP sama dengan V per V ditambah dengan PS dikalikan dengan FU atau FS. Boleh sama saja. Sehingga bisa kita katakan FP dikalikan V plus VS ya seperti ini. Terus kemudian dibagi dengan V ya seperti ini sama dengan VF0. Yang kita butuhkan apa Kak? Yang kita butuhkan kan FS ya. Berarti FPV plus FPVS VF0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan VS sama dengan VF0 minus VFP ya gitu ya. Terus kemudian dibagi semuanya dengan yang namanya FP. Nah, ini FP. Atau berarti nilai daripada VS ini sama dengan 343 920 dikurangi 343 850. Terus kemudian semuanya dibagi dengan FP tadi ya 850. Nah, nanti akan ketemu hasilnya sekian meter per second. Sudah. Terus kita masuk ke finally soal terakhir nih. Semoga waktu kita masih cukup. Nah, jadi soal terakhir tentang suatu gas ideal. Nah, gas ideal kita coba lihat dulu. Oh, di sini ada dikatakan fenomena suatu gas ideal mengalami serangkaian proses termodinamik nih. Di mana seperti nilai berikut, dan nilai VS-nya ini adalah 4 meter pangkat 3 atau meter kubik. Itu kan besar kerja. Nah, ini sangat simpel sekali. Kenapa? Karena besar kerja bisa loh ditentukan dengan menggunakan luas kurva. Ya mungkin tonton juga sudah tahu. Sehingga kerja itu sudah pasti langsung aja setengah. Terus kemudian dikalikan dengan PS dikurangi ini 1. 4 dikurangi 1 berarti 3 gitu ya. 3 meter kubik. Terus kemudian dikalikan perubahan pressure-nya. Perubahan pressure-nya adalah 20 ya, 20 Newton per meter persegi. Hasilnya adalah berarti kerja dari sistem ini adalah kita coret-coret 30 Newton per meter persegi. Nah, jadi itu tadi ya pembahasan serangkaian soal 10 soal fisika 1A di mana kita coba selesaikan kurang dari 10 menit. Nah, di sini kita harus mengenali mana soal yang memang informasinya dibutuhkan, mana soal yang informasinya tidak dibutuhkan. Dan buat teman-teman atau sobat master yang ingin tahu gimana sih cara mengidentifikasinya biar benar, tepat, cepat, tapi tidak juga asal, nah tentu saja aku tunggu untuk bergabung di Master TPB. Dan sampai jumpa, semoga kita bisa dalam satu kelompok dan bisa belajar dan diskusi bareng. Aku Afrizal pamit, terima kasih banyak.